materi kali ini dengan judul Uji Alir Debit disusun berdasarkan SNI 8066 tahun 2015. Pengertian. Debit atau Q adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai atau A per satuan waktu atau T. Dalam sistem satuan SI, besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik, seperti ini. Dalam laporan-laporan teknis, debit aliran biasanya ditunjukkan dalam bentuk hidrograf aliran. Namun demikian, pada topik kali ini kita berada di saluran primer dan saluran sekunder dan tersier dari sebuah jaringan irigasi, sehingga apa yang muncul di dalam pengertian ini sama tetapi beda dalam penyajiannya, sama dalam mengukur debitnya tapi berbeda dalam pembacaannya. Adapun sumber referensi pustaka ini sudah kami sertakan di bawah dari Astek tahun 2010. Next slide, pengukuran debit. Debit dihitung dengan rumus Q X kecil sama dengan V dari sebuah penampang ke X dikalikan luas penampang basah pada bagian ke X. Kemudian Q seluruh penampang adalah jumlah dari penampang ke 1 sama dengan ke N dari sebuah debit pada bagian ke X. Nanti kami tunjukkan di ilustrasi gambar pada slide berikutnya. Tapi dari sisi rumus ini adalah basicnya Q sama dengan V dikalikan A. Perlengkapan pengukuran debit ada 8 secara umum. Pertama adalah alat ukur kecepatan arus atau current meter dan pemberat, stopwatch, meteran minimal 3 meter dengan ketelitian 1 mili, kalkulator, formulir isian perhitungan debit dan alat tulis lainnya, map lapangan yang tahan terhadap air, alat tulis, jika pada kondisi yang membutuhkan perahu, kapasitas minimal 3 orang. Kemudian peralatan bantu yang mungkin diperlukan itu ada 8. Pertama adalah papan duga khusus, alat penyipat ruang dan alat penyipat datar, bridge crane, alat bantu pengguna debit yang digunakan di jembatan, winch cableway, alat bantu pengguna debit yang digunakan di tepi sungai, sounding reel, alat bantu pengguna debit yang dapat digunakan di perahu, jembatan, dan kereta gantung, tali tambang yang tidak elastis atau kabel baja, sepatu lapangan yang tahan terhadap air, terakhir jas hujan. Sebelum kita melakukan pengukuran dengan current meter, sebaiknya current meter tersebut dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada kartu atau label kalibrasi, kecuali jika telah terjadi hal-hal yang mengakibatkan perubahan pada alat yang bersangkutan, misalnya jatuh, terbentur benda keras, dan sebagainya. Kalibrasi current meter dilakukan dengan menggunakan calibration plumb dan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan telah terakreditasi. Jadi tidak bisa kita melakukan kalibrasi current meter karena kita terbatas dengan akreditasi dan instansi yang harus berwenang. Pada sebuah current meter, ini pada gambar, terlihat bagian-bagian. Pertama adalah tongkat duga, stangnya, kemudian kabel kontak, propeller atau baling-baling, bodi current meter, ekor current meter, dan ini adalah
sisi bawah dari sebuah tongkat duga sehingga nanti bisa menyentuh dasar aliran. Teknik pengukuran kecepatan dengan current meter ada 4, dengan cara merawas, naik perahu, di atas jembatan, dan dengan kereta gantung. Disesuaikan dengan kondisinya. Menghitung kecepatan aliran dari current meter. Kecepatan aliran tiap titik pengukuran dihitung dengan rumus jika jumlah putaran baling-baling dibagi dengan waktu pengukuran kurang dari batas jumlah putaran baling-baling. Ini V sama dengan P dikalikan N ditambah Q, di mana P, Q, R, dan S ini adalah koefisien berdasarkan kalibrasi current meter alat ukur arus. Jadi ini bisa dibaca pada buku petunjuk current meter. Selanjutnya jumlah titik pengukuran pada berbagai kedalaman. Ada 3 tipe. Pertama adalah menggunakan 1 titik. Ini dari sebuah D kedalaman basah. Posisi current meter berada pada 0,6 dari kedalaman. Jadi di sini ya. Kemudian menggunakan 2 titik pada sebuah kedalaman basah. Posisi current meter diukur di kedalaman 0,2 D dan 0,8 dikalikan D. Kemudian menggunakan 3 titik pada sebuah kedalaman basah. Pertama adalah 0,2 kali kedalaman, 0,6 dan 0,8. Kriteria dari titik-titik tersebut itu bisa dibaca pada tabel. Kedalaman air kisaran 0,3 sampai 0,6 meter. 2 titik itu dilakukan untuk kedalaman air 0,6 sampai 3 meter. 3 titik adalah 3 sampai 6 meter, kemudian 5 titik itu lebih dari 6 meter kedalaman ya. Ini ada keterangan titik pengamatannya, kecepatan rata-rata dan rumusnya. Sumber-sumber ini bisa dilihat pada referensi pustaka hidrologi terapan Trenoso tahun 99. Selanjutnya perhitungan penampang basah. Jadi pada sebuah A, debit itu adalah sejumlah air yang melewati penampang pada satuan waktu, sehingga kita perlu menghitung penampang basah dari sebuah sungai atau saluran irigasi. Kedalaman air pada titik pengukuran diperoleh dengan menggunakan tongkat penduga atau kabel pengukur. Luas penampang basah dihitung dengan rumus seperti ini ya. A adalah luas penampang basah pada bagian ke X sama dengan B dalam kurung X tambah 1 atau jarak titik vertikal sesudah titik vertikal ke X dari titik tetap, yang B dalam kurung X min 1 adalah jarak titik vertikal sebelum titik vertikal ke X dari titik tetap, dan dx ini adalah kedalaman pada titik vertikal ke X. Sedangkan A adalah penjumlahan dari X1 bias 1 sama dengan bias ke X dari masing-masing bias tersebut. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi B2 dikurangi B1 dibagi 2 dikalikan B. Dan seterusnya dari titik tetap sampai dengan titik paling seberang. Kemudian ini ada ilustrasi pembagian bias dari sebuah sungai, arsiran kedalaman, kemudian penempatan current meter dari sebuah kedalaman basah. Untuk kegiatan kali ini, penampang melintang pengukuran debit dilakukan dengan metode mid area method. Dari banyak metode yang muncul atau ada di referensi pustaka. Syarat
untuk metode ini adalah A. Pilih lokasi pengukuran debit dengan syarat-syarat sebagai berikut. Penggal sungai atau saluran irigasi berada pada bagian yang relatif lurus, jauh dari pertemuan cabak sungai atau pertemuan saluran. Dasar sungai relatif stabil atau dasar saluran stabil, tidak ada gangguan dari tumbuh-tumbuhan, aliran tidak melimpah melewati tebing sungai atau tebing dari saluran irigasi. B. Tentukan arah penampang melintang, harus tegak lurus arah aliran. Kemudian C. Catat tanggal pengukuran, nama sungai atau nama saluran, lokasi pengukuran, koordinat dan administratifnya, nomor parameter, persamaan parameter yang digunakan, dan sketsa pengukuran. Terakhir yang tidak kalah penting adalah ukur lebar permukaan air sungai. Ukur lebar permukaan air sungai atau saluran irigasi. Temukan interval seksi tidak boleh lebih besar dari 1/20 kali total lebar. Jadi delta W1 ini atau bias pada section ini jumlahnya tidak boleh lebih besar dari 1/20 kalikan total lebar atau lebar permukaan air sungai atau air irigasi. Sumber pustaka sudah kami sertakan sehingga bisa dibaca untuk keterangan lebih detail. Pengukuran tinggi muka air kedalaman ini juga penting. Dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur kedalaman di setiap vertikal yang telah diukur jaraknya. Jadi setelah diukur lebar permukaan air sungai atau saluran irigasi, kemudian ditentukan jumlah biasnya, ini ada 6. Kemudian diukur masing-masing kedalaman, ya, dicatat kedalamannya, ya. Pengukuran ini dilakukan dengan kabel dan pemberat. Jika terlampau dalam, tapi jika kedalaman masih bisa terjangkau, saya kira juga bisa dilakukan dengan tongkat atau patok bambu yang dimasukkan ke sungai. Tinggi muka air rata-rata ini adalah perbedaan tinggi muka air pada saat permulaan dan akhir pengukuran kurang dari 10 cm. Rata-rata tinggi muka air dihitung dengan rumus seperti ini. HA adalah tinggi muka air pada saat mulai pengukuran, HZ adalah tinggi muka air pada akhir pengukuran, sedangkan H adalah rata-ratanya. Bagaimana jika selisihnya lebih dari 10 cm atau sama dengan? Nah, perhitungan adalah seperti ini. Jadi Q1 kali H1 atau debit interval waktu 1 dikalikan tinggi muka air rata-rata pada interval waktu 1 tambah 2 dan seterusnya sampai ke N dibagi dengan Q total dari sebuah sungai, penampang sungai atau penampang saluran irigasi. Nah, saya kira dari materi secara singkat sudah disampaikan. Kita akan masuk ke penjelasan praktek di lapangan. Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 kami diundang Dinas PUPR Kabupaten Kebumen untuk mengikuti uji alir pada DI Pring Butul. Pada lokasi titik pertama ini berada tidak terlalu jauh dari posisi intake, tetapi kondisi saluran sudah lurus, tidak ada pertemuan atau belokan atau gangguan yang menyebabkan aliran ini menjadi tidak stabil. Jadi di salah satu titik ini dilakukan pengukuran debit saluran irigasi. Mari kita ikuti. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengukur lebar
permukaan saluran irigasi. Lebar basah permukaan saluran irigasi diukur lebih dahulu dengan mistar ukur. Nah, ini terlihat pada gambar. Kemudian setelah lebar diketahui, kemudian dicatat oleh petugas. Kemudian lebar basah di dasar saluran irigasi itu juga diukur. Tapi karena ini salurannya adalah berbentuk persegi panjang, bukan trapesium, sehingga lebar permukaan dengan lebar di bawah saluran atau di dasar saluran relatif sama. Setelah lebar diukur, kemudian kita cek satu persatu kedalaman basah. Pertama dari sebelah kanan aliran, ini H basah berapa senti atau berapa meter. Diukur dengan mistar ukur, kemudian dicatat. Nah, lokasi pengukuran kedalaman ini diletakkan pada 3 titik, kiri, tengah, dan kanan. Dengan lebar sudah dihitung 1/20 dikalikan lebar saluran. Nah, ini dihitung kedalaman basah di tengah saluran. Dan sebelah kiri kedalaman basah diukur. Ya. Kemudian dicatat. Operator atau petugas sedang menghitung. Karena kedalaman relatif dangkal atau kurang dari 3 meter, sehingga kita menempatkan current meter pada ketinggian 0,6 D. Nah, setelah current meter ditempatkan pada posisi 0,6 D, kemudian diletakkan pada pias pertama sebelah kanan aliran. Stopwatch dinyalakan atau peralatan dinyalakan, diukur selama waktu tertentu, biasanya 1 menit. Kemudian petugas membaca angka yang ada pada
alat tersebut. Nah, seperti ini catatan sederhana. Petugas meletakkan current meter pada posisi 0,6D, tidak basah, kemudian diletakkan pada bias tengah. Pada peralatan muncul angka seperti ini, 0,4 dan 0,3. Kemudian dilanjutkan pada bias paling kiri, current meter diletakkan pada posisi 0,6 dikalikan D. Pada satu titik pengukuran ini diulang sebanyak 3 kali dengan interval waktu antar pengukuran adalah 15 menit. Ya, sudah selesai. Kita next untuk pengukuran di titik yang sama, pengukuran kedua dan pengukuran ketiga. Kita lanjut ke titik berikutnya. Kita bertemu pada titik kedua dari sebuah jaringan di I-Pring tutul. Kita berada di kondisi saluran pasca rehab. Jadi uji alir debit ini dilakukan pada titik-titik tertentu sehingga bisa diketahui ada kenaikan kinerja secara fisik bangunan dan secara fungsi saluran. Nah, tampak pada gambar di sisi sebelah kiri ini masih baru karena tahun kemarin selesai direhab, sehingga pada tahun ini kita mengukur debit dibandingkan dengan debit sebelum rehab dilakukan. Mari kita ikuti.
Sebelumnya sudah dilakukan pengukuran pada dasar saluran irigasi. Ini bentuknya adalah trapesium. Kemudian ketika kami datang ke lokasi, petugas masih mengukur saluran permukaan atas lebar saluran irigasi. Jadi lebar basah saluran atas dihitung, lebar basah dasar saluran juga dihitung. Kemudian digambar sketsa oleh petugas. Setelah diukur, kemudian dicatat. Nampaknya memang ada kesalahan pengukuran sehingga lebar basah permukaan saluran irigasi dihitung kembali. Ya. Setelah pengukuran dilakukan, kemudian kedalaman basah masing-masing bias dihitung. Oh iya, pembagian bias juga dihitung dengan menggunakan 1/20 dikalikan lebar basah permukaan. Ini pengukuran kedalaman basah di bias kiri, bias kanan, dan di bias tengah. Setelah selesai, data tersebut dicatat dan dihitung untuk menempatkan current meter pada posisi 0,6 dikalikan kedalaman basah. Setelah posisi current meter diketahui, kemudian ditempatkan pada bias tersebut, dimulai dari paling kanan ya, hitung dengan timer dan juga dengan pembacaan pada peralatan tersebut. Tampak pada gambar video ini pengukuran di bias paling kanan. Kemudian
Ya, masih di bias paling kanan, tadi diulang karena ada sampah yang nempel pada propeller. Tampak sisi kiri, ini sudah rehab. Kemudian pengukuran dilakukan pada bias tengah. Ada TPM Pak Endang hadir pada uji alir DI Bring Tutul. Selesai. Lanjut pada bias sisi kiri. Diletakkan pada posisi 0,6 kali kedalaman. Dan ditempatkan sisi paling kiri, sisi terakhir. Dan di titik ini juga pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali dengan jeda interval masing-masing 15 menit kurang lebih. Ya, selesai.